dia berani untuk bilang dia mau ngelanjutin apa yang udah bagus di zamannya Ahok sama apa yang udah bagus di zamannya Anies. Yes. Ya gabungan dah tuh. Betul. Dan menurut gua ya dua gubernur ini Ahok sama Anies juga punya terobosan-terobosan lah. Cuap dikap. Kembali lagi di Produktif. bersama gua Babeh Iyo dan Rahmat. nah kali ini kita kedatangan siapa, Mat? Nah, kita kedatangan bintang tamu nih, Mas Giovanni ya. Ya, Dania Giovanni Latumaina. Biasa dipanggil Kironos, bisa dipanggil Dania, bisa dipanggil Giovanni. Banyak dah pokoknya. Tergantung. Senyamannya aja. Dia ini pegiat sosial media, apalagi dia concernnya terkait transportasi publik. Nah, ini kita bisa bahas mengenai transportasi publik hari ini nih. Ya. Waktu itu kan sebelumnya pernah. Nah, ini saat ini untuk transportasi publiknya lebih mendalam lah. Lebih dalam dari kacamata awam. Lebih mendalam dari pengguna ya. Gitu. Ini Latumaina itu solusi itu, atau iya, itu farm, itu marga itu. Marga ya? Ambon sebenarnya. Oh, Ambon ya? Ambon. Ini orang Ambon. Ambon. Kayak nggak kelihatan orang Ambon gitu. Kalau gua Ambon, nyokap gua Jawa Manado. Jadi gua campuran waktu Indonesia Barat, Tengah Timur. Wah, Waduh. mantap. Indonesia banget tuh. Cocok ya? Cocok. Iya, makanya kan lu kalau lagi naik Transjakarta ada latu hari-hari, sama juga sama latu-latuan gitu kan. Ambon ya, Sulawesi ya, utara ya. Sulawesi Ambon, utara ya. Sulawesi Utara Manado lagi tuh. Manado lagi ya. Berarti Maluku Utara Ternate berarti. Maluku Ternate dari situ Ambon, betul. Ambon situ. Betul. Oke. Jauh lah ya. Tapi enggak, kalau gua lahirnya di Bandung. Di Bandung. Udah makin iya, gua sayangnya gua lahirnya di Bandung, gedenya di Bandung. Gedenya di Bandung. Jadi agak lebih bisa ngerti bahasa Sunda sebenarnya. Biasa Sunda tuh. Iya. Cantik lah. Apa nih cocok ya? Jakarta sekarang. KTP juga Jakarta kok sekarang. Siap. Di Jakarta. Pokoknya nih kita ngasih selamat dulu lah ke Bro Daniel Giovanni ini. Karena kan Mas Pram udah menang nih. Ya. Mas Pram Bangdu udah menang. Iya benar. Jagoan lu kan kemarin 2024 ini Pilgub ini kan. Ya, betul. Harapan lu sebagai pegiat sosial media fokus transportasi publik tuh apa untuk mereka ini karena udah menang gitu. Iya. Yang pertama juga sama lah, selamat dulu lah ya ke pasangan Mas Pram Bangdu gitu ya. Harapannya sebenarnya nggak muluk-muluk lah kalau gua, karena kan pas lagi mereka di masa-masa kampanye yang ya kita juga bisa menilai lah sebagai orang Jakarta mana yang masih masuk akal, mana yang enggak gitu kan. Jadi harapannya sih sesuai yang dia sering ngomongin ya, dia bilang kan dia mau ngelanjutin yang udah bagus, tapi ngelanjutin yang udah bagus kan juga harus spesifik gitu ya. Betul. Nah dia yang gue suka, dia berani untuk bilang dia mau ngelanjutin apa yang udah bagus di zamannya Ahok sama apa yang udah bagus di zamannya Anies. Yes. Ya gabungan dah tuh. Betul. Dan menurut gue ya dua gubernur ini Ahok sama Anies juga punya terobosan-terobosan lah di masa-masanya. Terlepas ada kekurangan lah. Terlepas dari kekurangannya, semua orang juga namanya manusia biasa. Kecuali gubernurnya malaikat. Beda soal. Nah, apalagi ini kan Mas Pram kemarin kan punya janji atau program terkait 15 golongan gratis. Betul. Nah, itu masuk akal menurut gua. Masuk akal ya? Itu masuk akal. Sangat masuk akal karena udah berjalan kan di yang Transjakarta. Gue kadang-kadang lagi naik Transjakarta juga suka lihat orang-orang yang lansia pakai kartu gratisnya dia itu kan. KJP. Ya itu kan sesuatu yang nggak terlalu susah lah. Paling teknisnya nanti pasti harus dibahas ya di MRT, di LRT gimana. Tapi kan karena dia bisa mutusin Transjakarta yang masih di bawah jurisdiksinya DKI, dia bisa begituin. Ya harusnya kan dua yang lainnya apa tuh, si MRT Jakarta sama si LRT yang Jakarta ya, Kelapa Gading, ya harusnya dia bisa bikin kayak gitu juga gitu, tanpa terlalu banyak tambahan lah. Paling dia cuma bikin tambahan apa sih, dasar hukum kan ya, pergub doang yang bisa dia ini kan, dia tambahin lah gitu kan. Itu masuk akal sih menurut gua. Mungkin ya semoga dalam waktu nggak ada setahun dia ngejabat udah bisa dieksekusi ya. Ya janjinya sih katanya 100 hari atau masuk akal. Menurut gua masuk akal. Tergantung ya, tinggal koordinasi internal lah ya menurut gua. Tapi kalau misalkan dari golongan itu digratisin, menurut lu Mas ya, nutup nggak keuntungannya? Iya, namanya juga kita kalau ngomongin transportasi itu kan pasti kan harus ada keuntungan ya. Iya, betul. Walaupun Jakarta itu kan pasti ada subsidinya ya, subsidi atau ada dia bisnis yang lain di Jakarta yang untuk itu. Menurut lu gimana tuh? Karena gue dengar sih
isunya kan MRT ini keuntungannya belum terlalu besar. Betul. Ditambah lagi dengan banyak gratis. Nah, itu gimana tuh? Ya, menurut gua dari kacamata awam ya, gua bukan orang yang expert banget di seputar aturan transportasi publik gitu ya. Tapi menurut gua transportasi publik ya udah jadi haknya warga sih sebenarnya. Jadi haknya warga untuk seterjangkau mungkin lah. Nah, kalau digratisin, ya paling digratisin, ya kita belum buka data ya. Kalau kita bisa buka data, orang dari 15 golongan ini berapa sih yang dinaikin dibandingin total warga KTP Jakarta ditambah yang daerah-daerah sebelahnya gitu. Paling masih masuk akal sih menurut gua. Apalagi kan kalau baca-baca Jakarta, MRT, kan mereka kayak ya kalau baca semintas artikel yang mereka bahas, mereka kan ditekaninnya dapat uangnya bukan dari tiket justru kan sebenarnya, bisa dari si orang-orang yang apalah istilah tenan-tenan gitu ya, yang jualan. Sekarang istilahnya bukan Transjakarta bro, Trans Jabodetabek. Ya. Tunggu officialnya dulu gitu. Kita tidak melangkahi ini, kita nggak melangkahi beliau. Tapi intinya sih, ya kalau emang selalu kalau gue perhatiin. Beberapa waktu lalu kan sampai beberapa tahun lalu Transjakarta masih agak kaku kan. Kalau dia sama busnya masih zaman Ahok udah pernah dibilang ya pasang iklan lah di belakangnya Transjakarta gitu kan. Tapi ada masa-masanya nggak ada sampai akhir-akhir ini mulai muncul ya. Ada halte yang udah di branding. Nah ya sumber duitnya biarlah dari situ menurut gua. Tapi ya tinggal pintar-pintarnya aja nih. Siapapun yang berwenang marketingnya gitu ya, MRT, Transjakarta atau apa ya untuk bisa menghasilkan supaya pada akhirnya ya gue nggak tahu ya hitung-hitungannya manajemennya si pengelola transportasi ini sama Pemprov gimana, tapi kan Pemprov pasti keluarin subsidi ya. Nah menurut gue subsidi yang di bagian transportasi umum dia tetap harus jadi prioritasin ya. Cakep gitu. Soalnya ya terlepas dari yang lain ya, pendidikan pasti penting juga. Tapi kalau harus dari segitu banyak ada banjir dan lain-lainnya, ya mungkin transportasi harus salah satu di yang paling atas sih menurut gue. Gitu. Intermezzo nih bro. Ini kan beberapa bulan, bukan berapa bulan ya, beberapa minggu terakhir ini kan kita lihatlah di sosmed ini, apalagi ada akun di X namanya Nafas ID ya, kalau nggak salah Nafas apa Nafas gitu. Nafas. Nah dia bilang Jakarta ini tingkatnya hijau, tingkat kualitas udaranya lagi hijau nih. Nah, padahal itu kan kalau kita mau pikir kan masih ada pabrik batu bara kan, ada kendaraan pribadi makin banyak, tapi kok bisa hijau gitu loh. Ini apa benar terkait angin atau apa? Ya sebagai awam lagi musim hujan. Ya apa? Gua kan sebagai awam nih nggak tahu nih. Menurut lu gimana? Sama, gue juga pas lagi lihat kan penasaran apakah setiap hujan kita jadi dapat bersih gitu kan? Tapi terbukti nggak terlalu juga. Waktu bahkan si Nafas ini kayak sempat nge-share yang pas pandemi aja yang mobil nggak keluar banyak, tetap ada polusinya. Iya, betul. Jadi bukan semerta-merta dari kendaraan gitu. Iya benar, waktu itu kan abis baca Nafas ada orang yang komenin juga tuh angin lagi kenceng belakangan ini beberapa waktu belakangan dapatlah kita hijau gitu kan. Jadi ya mungkin solusi udara bersih di Jakarta adalah kita berharap angin kenceng sih ya sebenarnya. Angin kenceng tapi jangan yang sampai merubuhkan gitu ya. Soalnya kan kalau dilihat lagi kan dari segi lokasi-lokasi ya, kayak Tangerang, Bekasi, Bogor itu kan ada pabrik. Iya betul. Ini tuh Jakarta tuh dihimpit dengan ada beberapa pabrik kan. Betul. Jadi kungkung. Apalagi kan waktu itu sempat beberapa waktu yang lalu lah ya kan. Anies pernah ngomong ya semua tergantung angin tidak punya KTP. Berarti kan waktu itu omongan beliau benar lah. Apalagi kan ya dulu kita tahu lah waktu zaman heboh pasca 2017 kan masih namanya gontok-gontokan antara anak Abbas sama Ahok kan. Jadi bahan nyinyir. Ya, tapi kan sekarang udah berdamai nih ada Mas Pram kan. Jadi bagus lah, maksudnya ya setidaknya yang waktu nyinyir itu ya mestinya ya omongan yang berdasarkan angin itu dari Pak Anies bener adanya gitu. Bener ya, nggak mungkin juga kita ngeblok anginnya, masa udah ngelewatin batas wilayah anginnya di stop mau pakai apa? Kalau di mall mah masih bisa ya kan, ada yang lu masih kan sih kalau masuk mall yang di pintunya dia nggak ada pintu tapi ada angin yang di atasnya itu loh. Yang bikin AC dalam nggak keluar. Ya kalau mau bikin begituan di batasnya Jakarta silakan aja sih. Tembok di langit pasang itu. Di langit nggak ada tembok Berlin ya kan. Di langit nggak ada tembok Berlin. Sayang ini menurut gue ya memang masalahnya harus ada yang berani mensuarakan sih ya. Lagi-lagi gue awam, kita juga awam, nggak tahu nih kepentingan di belakangnya apa ya. Tapi semoga
ya adalah yang dilakukan, mungkin industrinya nggak bisa dimatiin, tapi mungkin jadi lebih ketat. Sisi filternya lah, kita nggak tahu teknologinya apa gitu ya. Sampai gimana caranya supaya ya jangan ya, waktu itu ada yang nge-share, gue ingat ada yang nge-share gue lupa sumbernya apa, tapi si nafasnya itu juga nge-share, dia kan karena punya banyak sensor, kayaknya dia bisa nunjukin kayak time lapse gitu. Jadi kayak kan dia nunjukin sensornya terletak di mana aja tuh kalau dipetak. Paham. Terus dia coba jalanin berapa waktu, dicepetin gitu. Jadi kelihatan yang tadinya orange jadi merah, tiba-tiba jadi hijau, jadi kuning gitu ya. Tapi bentuknya jadi kayak jadi kayak angin. Jadi dia kayak kelihatan peredarannya gitu loh. Tiba-tiba ada satu tempat hijau doang gitu, tapi dia kelihatan. Nah, kayak itu berarti ngandelin angin ya. Cocok. Mungkin kita perlu pasang kincir angin. Tapi angin yang dimaksud bukan angin Dewa 19 bukan, ya? Bukan. Kalau itu beda gitu. Itu kan kita tahu lah lagunya kayak gimana. Iya, bukan. Beda. Ya karena polusi itu kan jadi manusia kan. Gue kadang suka bingung sama orang-orang yang ojol gitu tuh. Kan kita kan Jakarta polusinya parah banget ya, kalau lagi parah ya. Parah ya. Itu ini hidungnya kok penuh dengan kotoran kali. Gue pas lagi motor zaman kuliah, gue sampai coba-coba beli yang apa kan dijual tuh di toko. Masker mahal lah pokoknya. Yang ada ininya, yang ada kayak napasnya itu loh. Ya, tahu. Filternya. Itu masker mahal itu. Sebulan lu pakai doang aja emang hitam. Jadi emang ya. Ke detect ya? Kelihatan kan lu mesti ganti tuh. Oke. Di refill kan. Iya. Emang hitam. Jadi emang pada dasarnya paru-paru orang Jakarta kuat aja sih. Jadi itu penting juga tuh yang tinggal di Jakarta, ya kan? Betul. Jakarta aja apa Jabodetabek nih? Jabodetabek lah ya. Jakarta apa Jabodetabek nih? Jabodetabek kan gak ada KTP tadi, Bro. Kalau Bogor masih ketolong. Ada banyak pohon, ya kan? Nah ini Tangerang, Bekasi, Tangsel masih mending lah. Di daerahnya Polda Metro Jaya lah ya. Soalnya kan kalau Polda Metro Jaya kan Bogor nggak ada kan? Nggak ada. Tapi masih ada Depok, Bekasi, Tangerang masih Polda Metro. Nah, gue mau nanya lagi nih, Bro. Ya. Terkait ini kan masih berhubungan dengan apa ya, bebas polusi udara atau apa ya. Ini kan terkait BRT Jakarta nih. Kan BRT Jakarta kan sekarang udah mulai banyak yang ramah lingkungan lah ya. Nah, lu setuju nggak sih sebenarnya ada penumpang misalnya nih BRT ini, bus Transjakarta ini atau Trans Jabodetabek ini lagi keadaan sepi nih, tapi ada halte yang dia nggak di turun berikutnya tapi langsung lanjut sampai si penumpang cuman misalnya 3 orang, wah dia nggak turun di sini tapi nunggu yang halte yang berikutnya gitu. Jadi kayak di Singapura gitu. Jadi kemauan penumpang aja tinggal dilurusin gitu. Atau kalau sekarang kan setiap halte diturunin ada nggak ada diberhentiin gitu loh sama drivernya gitu. Menurut lu gimana? Setuju nggak kayak gitu? Gue setuju sih sebenarnya. Setuju. Karena lu efisien juga sih sebenarnya. Mobil kalau gasrem bukannya boros. Nah. Soalnya ini jadi perdebatan kontroversi nih di bagi pengguna antara ya di Twitter lah aku lihat ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang nggak usah, memang harus berhenti di setiap halte, ada juga udah demi efisiensi kalau lagi sepi lanjut aja. Betul. Gitu loh. Iya sebenarnya butuh menurut gue ya kedisiplinan dua pihak sih. Penumpang iya, sama pramudi juga iya gitu ya. Karena apa? Penumpang ya kalau perhatiin kan di beberapa yang non BRT udah ada yang si tombol stopnya kan sebenarnya. Oh iya. Ya kalau kita lagi naik di Singapura aja yang paling dekat kita. Kalau kita mencet stop berarti kan itu nandain kita mau berhenti yang setelah ini. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ya udah busnya bawa berhenti. Tapi di satu sisi yang pramudinya juga sama. Dia mesti ngelihat visual banget kan. Di si bus stopnya ada yang nunggu apa enggak. Kalau lagi ada yang nunggu ya harus berhenti dong. Gitu kan. Apalagi ya jangan sampai dia udah ada yang nunggu dilewatin gitu kan. Ya itu sih pelanggaran ya sebenarnya. Tapi ya butuh perubahan ya si infrastrukturnya udah ada kan, yang si bel itu. Gue nyobain tuh waktu itu yang di Singapura. Nggak, yang di Jakarta. Oh di Jakarta. Si belnya itu. Di daerah mana sih? Waktu gue ingat waktu nyobain yang gede tapi ya, yang Metro Trans ya. Yang gede lah Trans itu. Bukan Lodek ya? Yang Lodek. Nah, Metro Trans yang Lodek yang orange itu kan. Kalau nggak salah seinget gue ya, pas dipencet dia itu nandain stop. Gue lupa Lodek apa yang tingkat ya. Jadi dia di deket drivernya dia nyala gitu. Stop. Berarti kan ngasih tahu gue mau stop di selanjutnya. Betul. Tapi pas gue nyobain naik yang bus yang lebih kecil apa? Mini Trans. Mini Trans. Ya. Dia bentuknya kayak bel. Jadi pas gue pencet cuma tet.
Udah aja gitu. Jadi kayak di bel doang aja. Nah, itu kan berarti ada yang ini sementara pas gua cobain yang model-model di Singapura atau beberapa kota lain, ya sebenarnya dengan cara lu ngebel itu kan ngasih tahu buat lu akan berhenti di selanjutnya. Menurut gua lebih efisien kalau dua-duanya disiplin. Jadi kalau emang lagi kosong, ada 5 bus stop dia nggak perlu berhenti, lanjut aja terus dengan emang gak ada penumpang yang mau berhenti ya. Benar. Jadi coba semua ini tanggapan Mas Daniel lah ya. Dia pro sebenarnya kayak gitu supaya buat efisiensi. Selama disiplin ya. Selama disiplin ya. Jangan dibully, nanti kita berbeda pendapat langsung main diserang, main di ad hominem lah gitu loh. Gua nggak sukanya kan gitu, gak ada perbedaan sedikit langsung wah gitu loh. Maksudku yang ya kita kan punya hak bersuara juga kan. Betul, ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra lah. Ya. Tapi sebentar, kita ngomong. Siap. Ya kan. Tadi Cuap dikap. Siap. Mana bro? Mantap ya minumannya ya. Enak ya. Seger. Nah lanjut lagi nih bro. Gua mau sebenarnya kita santai aja lah. Ini kan gua sama Mamat ini kan dia emang pengguna dia emang pramudi driver online lah. Kadang gua melihat Jaklingko ini kok seperti apa ya? Masih ada yang ugal-ugalan gitu. Padahal kan dia sistemnya kalau nggak salah udah gaji kan per bulan kan. Nah menurut lu driver-driver yang seperti itu, pramudi-pramudi gitu yang masih ugal-ugalan lebih baik diganti sama yang lebih baru atau gimana? Atau dikasih teguran aja atau apa? Karena satu sisi kalau misalnya dipecat, kasihan juga. Dia punya keluarga yang butuh kasih makan juga serba salah kan. Nah, menurutku solusi bagi pramudi-pramudi nih yang nonton nih, pramudi Jaklingko nih. Nah, ini apa? Buat dia apa supaya nggak ugal-ugalan, nggak seenak jidatnya lah gitu loh. Sebab menurut gua kan sebenarnya pas kan si Transjakarta kerja sama koperasi-koperasi kan buat si Mikrotrans ya, si jaringan Jaklingko itu angkot. Terus dari situ baru nanti di dalam itu ada pramudi-pramudi lah. Ya. Sebenarnya kalau emang udah kerja samanya bener antara Transjakarta ya SOP di koperasinya juga udah setuju gitu ya. Sebenarnya pas dituangin ke bawah ya semuanya dengan apapun background pramudinya pada saat mereka memutuskan oke saya mau bernaung di bawahnya koperasi ya minimal comply lah atau enggak taat sama aturan yang udah diputusin. Betul, gitu. Meskipun ya yang lagi-lagi kita nggak bisa ngubah langsung 100% kan. Ada masa transisi lah. Waktu itu kayak gue pernah naik si angkot Mikrotrans terus dari mana ke mana tuh bro? Di daerah Cipulir kalau nggak salah. Oh Cipulir. Sama sekali lagi di Jakbar. Tapi gue nanyain aja cuma penasaran kan gimana sih bang cara kerjanya gitu kan. Terus mereka bilang emang nggak boleh ngelewatin bus stop. Jadi bus stop itu memang sebuah keharusan. Makanya yang tadi kita bahas seputar efisiensi yang tadi, ya mungkin ini caranya juga untuk ya sebelum tahapan bisa kayak gitu yang kayak berhenti kalau di bel doang gitu ya. Mungkin ya emang saya menilai kedisiplinannya dengan cara minimal berhenti bentar, jalan lagi. Nanti kan dari situ kelihatan nih kalau ada laporan atau siapa tahu kita nggak tahu juga ya Transjakarta jangan-jangan kadang-kadang kayak mungkin apa kunjungan tapi diem-diem gitu loh ngeliatin gitu kan nomor lampunya berapa. Betul. Kalau laporan itu berarti ke Jaklingko ya? Kayaknya ke Transjakarta atau yang ngelapor yang si DKI itu juga bisa kok Jaki itu juga bisa. Jaklingko. Tapi dia siapa tahu kalau ada yang lapor ke hotline lah anggapnya jalur laporan biasa gitu. Tapi kalau dari gua pribadi kalau misalkan supirnya itu udah dapat laporan banyak ya harus diberhentikan. Red flag lah ya istilah zaman now. Supirnya juga bilang begitu ke gua. Pokoknya ada teguran, tapi sampai 3 kali. Ya biasa seperti biasa kan. Seperti biasa, teguran dulu karena dengan teguran kan diharapkan dia berubah. Teguran terus SP1, SP2, SP3. Iya, benar. Jadi SP ya. SP. Bukan semester pendek. Itu kuliah dong. Iya, jadi kayak dia sebenarnya udah alurnya menurut gue udah bagus. Tinggal ini aja kan penegakannya di lapangan. Betul. Soalnya kalau udah sampai 4 kali atau 5 kali dia udah begitu ya berarti kan udah ada beberapa kali percobaan dikasih tahu kan. Iya. Mungkin emang ya pada akhirnya kan hak hitam di atas putih kan. Pada saat dia setuju untuk jadi pramudi ya harus ngikutin semua aturan yang udah ditaruh gitu kan. Tapi ya tadi kita bilang kan nggak mungkin bisa orang-orang ini tidak bekerja secara langsung di bawahnya si PT Transjakarta ya kalau nggak salah kan. Mereka bekerja sama koperasi. Nah koperasi ini pun juga harus sinkron aja sih sama Transjakarta gitu kan. Dengan mereka bisa rapiin, memastikan
semua pramudi di bawah koperasinya bisa perform dengan baik, pasti turunannya jadi baik. Kecuali koperasinya pun lembek sama teman-teman pramudi yang mungkin ada yang rasa udahlah udah 3 kali 4 kali tegurannya masih ringan nih ya lanjut terus bro kalau udah kayak gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kayaknya selama dari koperasinya juga mungkin bisa dengan baik lah yang menyampaikan gitu ya. Sepakat. Nah ini kan pilkada udah selesai lah. Kita tahu lah ini ada di daerah penyangga Jakarta ini ada namanya Kota Bekasi. Nah, setahu gua dan seingat gua adalah yang menang ini kan Tri Adianto nih, Mas Tri Adianto, selamat lah. Beliau terpilih sebagai wali kota Bekasi terpilih gitu. Nah, dia ini juga sebenarnya pemimpin yang menurut gua pro transportasi publik lah. Nah, gua berharap daerah-daerah penyangga daerah Jakarta di sekitarnya itu benar-benar punya visi untuk transportasi publik gitu, untuk memaksakan masyarakat di daerah penyangga Jakarta itu benar-benar menggunakan transportasi publik gitu bro. Jadi maksud gua bisa meniru lah kayak gitu mas. Lu mendukung nggak sih langkah begitu? Setuju lah kalau setuju banget lah ya. Tapi ya memang pendekatannya pasti akan sengit ya. Sengit. Jakarta aja waktu pertama kalinya si bus yang sebelum yang mini trans yang bagus-bagus ini yang warnanya orange putih ini kan dia masih pakai yang kayak busnya bentuknya model-model yang karoseri lama itu loh. Oh iya. Yang kayak Kopaja, Metro Mini zaman dulu lah. Yang warnanya masih biru putih ya. Itu tuh mereka pertama kali operasi juga di beberapa rute dapat ini juga kok penolakan dari yang udah angkot setempatnya. Betul. Nah ya pada akhirnya tuh menurut gue sih bukan sekedar dianya mau bikin armada banyak atau bikin rute banyak sih. Kayak gimana caranya supaya siapapun ya, kayak kepala daerah yang di daerah-daerah tetangganya Jakarta, ya emang harus ngobrol sih, itu udah levelnya level ngobrol dulu. Soalnya kan di banyak daerah kan sistem transportasinya tuh juragan-juraganan nggak sih guys? Iya betul. Biasa lah. Iya. Mikroletnya juragan. Organda ya biasanya. Iya maksudnya bermain. Benar, maksudnya lebih kayak ya mau muter balik terserah gua, mau kapan gua keluar terserah gua. Gitu. Time-nya juga bodoh. Iya, padahal kan kalau disusun dengan rapi kan bagus, tapi untuk menyampaikan mau nggak gabung ke sistem yang disusun dengan rapinya itu kan butuh ngobrol kan. Ya kalau kita baca-baca sekilas juga katanya Jakarta buat sampai jadi si jaringan Jaklingko yang si mikrotrans ini juga lama kan ngobrolnya. Lama. Nggak semua tempat langsung bisa gitu kan, dikit-dikit. Kan sampai sekarang aja juga menurut gua pun juga masih belum lengkap gitu, masih ada yang aksesnya belum masuk ke perkampungan. Kayak blind spot gitu ya? Iya, kayak blind spot. Kayak blind spotnya gitu kali. Ya, blind spotnya gitu. Terus ya belum lagi ya ada 44 kecamatan kan, seingat gua ya. Idealnya semuanya harusnya ada. Ya, semoga gua sih berharap gini loh. Mas Pram dan Bang Dul ini menyempurnakan Jaklingko. Setuju. Nah, itu penting soalnya bukan apa-apa. Soalnya ada pekerja malam. Betul. Ada pekerja malam bukan identik dengan negatif. Betul. Bisa ada aja dia pabrik yang pulangnya. Iya, ada juga kan dia ya misalnya minimarket, ada yang 24 jam, ada yang shift-shiftan gitu loh. Maksud gua ini benar-benar diperhatikan gitu. Ya, setuju. Di luar itu juga ini loh, Bro. Soalnya gini, penyangga Jakarta ini contohnya kayak Tangsel, Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang ini akses transportasi publiknya masih lemah banget. Setuju. Apalagi gue di Tangsel nih, ngelihat angkotnya, aduh kasihan banget. Kasihan deh pokoknya, buluk banget ya bener. Jadi maksud gue, ini antara wali kotanya, gubernurnya atau apa emang nggak mau sinkronisasi dengan pemimpin Jakarta. Menurut lu ada miscommunication atau mismanagement atau apa gitu yang membuat kayak nggak serius gini yang gue sebut tadi itu daerah penyangga itu. Lebih baik karena itu kali ya, karena tricky itu kali. Kalau Jakarta aja kalau lihat Transjakarta kan sebenarnya nggak terbatas di Jakarta ya. Ada beberapa Transjakarta yang jalurnya sampai ke Tangerang, si koridor 13-nya yang di atas itu kan sampai masuk ke daerah. Iya, Ciledug. CBD-nya Ciledug sebenarnya. Jadi sebenarnya pasti kalau dia Tangerang memperbolehkan masuk pasti udah ada yang dipertimbangkan kan. Iya. Tapi ini kan baru benar-benar Transjakartanya. Iya. Nah, tergantung nih sebenarnya apakah memang masing-masing kepala daerah di daerahnya emang mau bikin sophisticated itu gitu ya. Atau ya udah kerjasamain sama Jakarta gitu kan. Tapi ya kan
Nanti ya deal-dealan lah disitulah. Soalnya ujung-ujungnya ini nggak jauh-jauh dari ngeluarin anggaran. Nah anggaran kan harus DPR-nya setempat juga. DPRD ya. Iya harus setuju dulu kan. Nah sebagus-bagusnya niat kepala daerahnya, kalau yang di bagian legislatifnya tidak menyetujui, gue nggak kasih nih untuk anggaran di misalnya di Jakarta deh, DPRD-nya nggak setuju, jangan deh kasih subsidi buat orang yang naiknya dari luar wilayah Jakarta. Tadi lu ngomong pas di DPRD Jakarta, nah gue takutnya gini loh, bro. Mas Pram ini sama Bang Dul diusung 2 partai. Ya. Itu pun PDIP yang masuk nomor 3 besar kan. Betul. Satu lagi Hanura nggak masuk DPRD. Nah itu kan akan berlawanan dengan 9 partai atau 10 partai di dalam kan. Kebijakannya bagus. Nah ini dijegal lah. Contohnya kan kayak contoh kasus Ahok dulu aja banyak dijegal kan yang bagus. Nah maksud gua dengan ya Mas Pram sih gua berharap sama Bang Dul, kalaupun dia dijegal ya tinggal ini aja kita masyarakat Jakarta bersuara di sosmed, berikan dukungan gitu loh. Zaman sekarang kan kita ujungnya di sosmed kadang-kadang ada yang kalau viral tuh sudah langsung prioritasnya naik gitu kan. Ampuh. Jadi kalau menurut gue sih sesuatu yang bagus kalau dijegalnya dari sisi DPRD politik. Itulah ya. Pasti yang akan bersuara yang pengguna sih. Nah, apalagi transportasi ini udah kayak makanan kan. Orang tuh tiap hari ketemu ini gitu kan. Ini media kan. Orang bisa kerja, bisa cari makan, bisa apa. Jadi dengan orang bersuara aja udah bisa bikin prioritasnya semoga diutamakan lah gitu. Ya kan kalau masalah partai itu kan mereka kan pasti ada janji ya. Iya. Janji. Masa janji mereka ya kalau ada ngomongin masalah transportasi kan pasti kan rakyat itu nggak peduli kayak gini, yang penting murah atau gratis. Iya. Ya kan? 15 golongan gratis itu lumayan loh, Mat. Sangat membantu. Iya, tapi maksudnya masalah mikrotransnya. Oh ya, mikrotrans kan emang udah sebenarnya udah gratis, ya, tapi nanti, kan masalahnya dia belum ini, Mat. Belum full total ke seluruh kecamatan yang ada di Jakarta. Iya, tapi kan kecamatan di Jakarta itu kan ada yang namanya jalan, sebutannya itu ternyata dalamnya komplek. Susah juga. Kadang-kadang ada jebakan itu. Ya kan? Ada juga jalanan komplek, tengahnya gang. Mikrotrans jalanan untuk 1 mobil 2 motor itu udah susah. Susah sih. Iya. Ya kan? Nah, itu tuh emang harus dipikirkan banget. Memang masyarakat tuh kan maunya keluar rumah langsung wah udah ada gitu kan. Nggak juga begitu. Ya orang Jepang aja mau orang Korea aja kalau mau naik itu aja harus ngetuk. Udah pernah ke Jepang Korea? Nonton sih. Ini malah kita juga bisa belajar. Waktu kita kecilnya nonton Doraemon, lu kan tiap hari lari ngejar. Wah, kalte. Lu kan sering ke Jepang, Jajaran Pamulang. Ya, bisa. Dekat lah sama Kreo kan? Kalau Korea. Ya kalau nggak salah tuh ada ini kan, ada risetnya gue lupa lagi siapa waktu nge-share. Sebenarnya di Jakarta pun emang nggak bisa langsung banget depannya karena betul. ada kemungkinan ada yang kecil, ada penduduk. Tapi kalau nggak salah minimal yang mau dibikin tuh ini deh. Kalau nggak salah radiusnya 500 sampai 1 kilo lah. Yes. Dari rumahnya dia. 500 meter tuh kalau jalan kaki normal 7 menit lah. Bener. Masih masuk akal lah 7 menit. Ya kalau ya kali lu maunya langsung buka pintu. Ya semua orang juga maunya begitu ya. Tapi ya kan kadang-kadang ya sadar kondisi jalanan juga. Kalau mau transportasi mau depan rumah ya gampang aja sih. Ya benahin dulu tata ruang kotanya. Iya. Bedanya kan kita sayangnya sudah di banyak hampir semua kota di Indonesia tuh padat. Kotanya jadi dulu baru dipikirin transportasinya. Ya pemikiran pemimpin sekarang yang dulu beda. Iya. Makanya kan kota-kota yang bisa rapi sekarang ya kota-kota yang biasa di kata ya. Karena mereka bisa nentuin area rumahnya mana, area kantornya mana. Tangerang Selatan dong. Gading Serpong, BSD. Itu kan bagus dibandingin Pondok Aren. Nah, ini di luar konteks Jakarta ya. Gue tahu menganu pada arahnya. Ya maksudnya kan kita jadi kita nggak nyebut nama developer. Takut. Iya. Memang kondisinya begitu kan. Tapi gue justru developer itu gue terima kasih. Oh iya. Ya kan? Jadi rapi kan. Rapi. Karena ya mereka bisa ngebangun kota dari awal. Terima kasih developer. Tapi gitu ya. Sensor ya. Terima kasih developer, kita jadi tahu kalau kota dibangunnya benar tuh kayak gimana. Iya, betul. Gitu kan. Beda banget sih emang jomplang. Beda banget emang. Iya sih. Bedanya kan kalau kota. Ya, oke lah kalau kita ngomongin BSD ya. Yang terus ke Pondok Aren nggak ada. Yang listrik nggak ada ya. Nggak ada. Coba kalau di dekat rumah gue di Fatmawati tuh. Waduh.
Waduh, tiang listrik. Hidup baru lagi. Namanya sih boleh. Ada 6 tiang listrik tapi kabel semua padat nih. Namanya boleh sih. Hidup baru. Itu mas namanya doang. Padahal mah gaya lama. Gaya lama. Bener-bener makanya ya tantangan sih emang. Jakarta juga kalau nggak salah kan lagi punya inisiatif yang potong-potongin kabel itu kan, mau dimasukin dalam tanah. Ya semoga lah ya, kapanpun selesainya tuh proyek nggak tahu. Tapi ya tapi kalau mau listriknya di dalam tanah kita juga harus lihat juga masalah penyerapannya. Ntar ujung-ujungnya proyek gali lagi. Iya, gali lagi. Proyek tahunan ntar gali lagi, ya, tarik lagi. Dana lagi keluar, gali lagi, tarik lagi. Kalau kata anak Gen Z, ya TTA yang tahu-tahu aja. Tahu aja lah. Aduh, itu. Nah, gue langsung ke substansi aja nih, bro. Ini kan tadi kita kan ngobrol udah santai banget kan. Nah, gue mau substansinya lebih gini. Ini kan banyak halte atau tempat-tempat akses buat tempat publik gitu ya, kayak halte, stasiun atau apa, bandara gitu. Khususnya Jakarta gitu kan. Bukan bandara lah, halte lebih utama. Itu kan banyak yang belum ramah disabilitas. Ya kan, belum ramah laktasi, ibu menyusui, apa gitu. Menurut lu, perlu nggak sih dipikirin buat Mas Prambang dulu ke depannya biar halte-halte, nggak cuma halte besar, jadi halte-halte yang menengah atau kecil tuh dibikin ada buat menyusui, terus halte yang ramah disabilitas. Kan gue lihatnya kasihan ya. Maksudnya, kita sebagai yang begini aja kadang naik tangga aja capek gitu. Apalagi mereka yang udah sepuh, lansia, belum lagi yang ibu hamil, belum lagi yang laktasi dia bawa anak buat menyusui, itu gimana menurut lo? Ya kalau kita konteksnya dua hal ya kali ya menurut gue. Kalau halte yang gede-gede model-model halte BRT sih ya udah ya mereka tinggal sesuaikan dengan ukuran. Tapi kalau bisa mengakomodir sekali lah gitu ya. Tapi kalau ngomongin halte yang non BRT yang berhentinya di pinggir jalan, menurut gue sih bukan haltenya ya, syukur kalau misalnya areanya cukup buat dibikin ada kanopi gitu ya. Menurut gue orang adem aja nunggu di kondisi Jakarta yang panas itu udah bagus banget gitu kan. Tapi kalaupun itu nggak bisa, minimal bus stopnya jelas sama sebenarnya akses trotoarnya sih bro, bukan haltenya menurut gue. Soalnya orang mau disabilitas kalau dia bisa ke halte itu harus ngelewatin trotoar kayak gimana nih? Nah yes. Ya nggak? Lu kalau jalurnya, lu kalau haltenya bagus, enak buat naikkan ke busnya gampang. Tapi buat ke halte itu lu lewatin kubangan air, naik turun, ada pohon tiba-tiba di tengah-tengahnya ya nggak ramah juga menurut gua. Jadi ya emang harus jawaban menarik. Di jalur aksesnya dia. Kalau di luar negeri itu kalau lagi-lagi ya, kalau kita mau ke sana atau bahkan nonton dari di YouTube aja juga bisa ngeliat kan, trotoar di sana sangat friendly-nya, orang dari luar rumah bisa pakai yang kan di sana nggak kalau di kita mungkin orang belum umum lah ya, orang yang disabilitas sendirian pakai yang kursi roda yang robotik gitu loh yang tahu. Nah, di luar negeri kan umum karena dia keluar dari rumah sampai naik ke busnya benar-benar bisa pakai itu sendirian tanpa dibantu orang. Gue pernah lihat di Eropa biasanya. Iya kan naik turun trotoar itu masih remnya oke, nanti dia turun lagi. Nah di kita kan ya kali kadang-kadang lu ketemu trotoar yang lu orang mesti ngejengkang dulu kan naiknya sampai itu udah nggak sanggup. Iya. Ya boro-boro ke ini jalur untuk yang disabilitas itu ditunjangkan ya. Betul. Karena kadang-kadang ada beberapa area yang udah bagus tapi giliran dia belok dikit ke masuk ke jalan kecilnya langsung berantakan kan. Ya bagus ya namanya juga start dari yang utama dulu kan. Bener. Tapi harusnya ya lama-lama selama niatnya adalah memindahkan orang, ya kan orang tidak semuanya bisa punya akses mudah gitu ya. Iya. Nah, last question gue nih, tanya terakhir. Ini kan kita udah ngomongin terkait transportasi publik segala macam. Nah, gue mau tanya terkait adanya ini loh, aplikasi yang dari Vietnam. Yang taksi listrik. San SM itulah. Menurut lo gimana dengan persaingan yang ada di kita ini udah ada aplikasi yang udah ada akan menjadi konflik dengan yang sudah ada apa gimana? Gue udah sempat install juga tuh. Dia bentuknya mirip kayak ini ya, mirip kayak yang online banget kayak hijau. Kan ada dua-duanya hijau, mirip kayak gitu. Tapi intinya dia menurut gue dengan adanya dia kan plat kuning. Sebenarnya dia bersaing secara langsung sama yang taksi yang biru. Yang biru kan sebenarnya. Dari sisi kompetisinya industri asuransi lagi industri taksi menurut gue sehat. Karena apa ya? Karena pasti kalau udah ada kompetitor dia saling mengasah lah gitu ya untuk bikin servis yang lebih bagus. Tapi ya di sini kan juga ada Muhammad
di online gitu kan. Nah pasti pada akhirnya akan bersaing nih gitu kan. Dengan adanya dia otomatis akan mengubah petanya. Gini sih, mau petanya yang di taksi biru sama semua ride hailing yang hijau pun juga akan berubah gitu kan. Iya, jadi tergantung persepsinya dua. Kalau adanya dia di industri taksi menurut gua sehat karena jadinya yang si biru jadi punya saingan kan. Tapi buat yang rame-ramenya ya ini tugasnya pemerintah sih supaya bikin fair aja gitu ya. Termasuk yang di online pun harus ya disesuaikan sama daerahnya gitu. Oke Mas Bro Daniel Giovanni, terima kasih banyak. Nih ya. Pokoknya pesan gua Mas Pram, inget ya janji-janji harus ditepatin. Selama 5 tahun. Mas Pram dan Bang Do tepatnya. Kita pantengin soalnya. Makasih banyak. Sama-sama bro. Aduh. Thank you ya. Thank you. Oke. Cuap di kap.